Yang akan membacakan surah acara nanti akan dimulai dengan pembukaan suratul Fatihah, dilanjutkan pembacaan zikir jama'i. Zikir jamaah ini merupakan zikir khas kita yang selalu kita amalkan di sebelum acara. Di acara apapun sebelum kita mulai selalu kita mulai dengan zikir jamaah. Selanjutnya yaitu sambutan Direktur LPI Al-Parlemen. Dilanjutkan acara selanjutnya yaitu sambutan Quran, kesiswaan dan juga wakar kurikulum. Selanjutnya yaitu ada pemaparan daripada guru kelas 1 dan dilanjutkan dengan tanya jawab. Nanti ada hal-hal yang perlu ditanyakan terkait pembelajaran dan sebagainya, bisa ditanyakan, disaringkan kepada guru pengajar kelas 1. Baik, mari kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan surah yang kita cintai, dan kita berharap semoga acara kita nanti diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyah wa dunyah sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya yaitu zikir jama'i yang akan dibacakan dipimpin oleh Ustaz Anwari. Kepada beliau kami persilahkan. Afdal dzikri falamanahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah, 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 sallallahu ala nabi Muhammad, sallallahu ala nabi Muhammad, sallallahu ala nabi Muhammad, sallallahu ala nabi Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala nabi Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakil, 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 hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, Allah Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, Allah biwali. Allahumma ya Rabbana cukupana lo perono, berasake duit ake kanggo ngaji lunga haji barokai Nabi. Allah irhamna anta maulana, Allah waqbalna malana wairu. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna wa minna bisiril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan untuk Ustaz Anwari, semoga dengan kita berzikir berjamaah, dengan membaca zikir jama'i, membuat hidup kita semakin berkah, dijauhi dari hal-hal yang buruk,
dijauhi dari penyakit, dijauhkan dari corona, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu sambutan dari Direktur LPI Al-Haramain yang akan disampaikan oleh Ustadz Muji SPDI. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati jajaran pimpinan yayasan dan pimpinan lembaga pendidikan Islam Al-Haramain. Yang kami hormati Ustadzah Udin Nuha MSI selaku Kepala Sekolah Unit SDIT Hilmani beserta jajaran asatidz. Yang kami hormati para wali santri hafidhakumullah. Syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena di pagi hari ini kita bisa bertemu di majelis ini dengan berbagai macam keadaan, tapi alhamdulillah kita diberi nikmat yang luar biasa, yakni nikmat kesehatan. Sungguh nikmat yang luar biasa, mungkin baru terasa ketika kita sakit atau baru terasa nikmat ketika mendengar orang sakit. Alhamdulillah kita nikmat kesehatan melekat pada diri kita. Nikmat selanjutnya yakni nikmat kesempatan yang luar biasa. Nikmat waktu ini kadang kita lalai, sehingga tanpa kita sadari kita baru mengerti nikmatnya kesempatan, nikmatnya luar biasa ketika waktu itu hampir akan berlalu. Oleh karena itu mari kita syukuri. Salah satu nikmat kesempatan adalah kita diberi Allah kesempatan amanah, yakni berupa anak kita. Kesempatan yang luar biasa bagi panjenengan dititipkan oleh Allah sebuah anak. Kesempatan yang luar biasa bagi kami atas kepercayaan panjenengan menitipkan anak panjenengan untuk mempermasrahkan pendidikan pertamanya, pendidikan kelanjutan setelah dari TK kepada kami. Ini sebuah kepercayaan, sebuah kesempatan yang luar biasa yang insya Allah kami akan berusaha semaksimal mungkin memaksimalkan dalam berkhidmat ini. Sholawat serta salam mari kita haturkan kehadirat baginda Nabi Muhammad SAW, karena dengan beliau kita mengerti mana yang hak dan mana yang batil, dan beliaulah yang kita jadikan suri tauladan, dan beliaulah yang kita harapkan syafaatnya. Semoga dengan amanah yang diberikan oleh Allah kita jaga anak kita arahkan ke pendidikan yang dekat dengan syariat, dekat dengan tuntunan Nabi Muhammad, dan para asatidz juga berkhidmat, berjuang di dunia pendidikan ini membuat Rasulullah bahagia, dan ketika Rasulullah bahagia kita akan mendapatkan syafaatnya karena kita diakui sebagai umatnya baik di dunia maupun di akhirat, amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya kami atas nama pribadi dan juga atas nama lembaga, khususnya di Lembaga Pendidikan Islam Al-Haramain, mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum, selamat datang bergabung menjadi keluarga besar LPI Al-Haramain. Dan yang paling kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas kepercayaan panjenengan memasrahkan putra putri panjenengan untuk mengenyam pendidikan melalui lembaga ini. Dan insya Allah sebagai mukadimah di awal tadi, kami berupaya semaksimal mungkin untuk memegang amanah dari panjenengan ini. Tapi itu semua tidak akan bisa selesai, tidak akan bisa tercapai tanpa dukungan wabil khusus dari panjenengan selaku orang tua. Keridhaan panjenengan atas anak, keridhaan panjenengan atas lembaga dalam pembelajaran, itu semua sangat mendukung atas keberhasilan cita-cita kita bersama. Para wali santri hafidhakumullah, memang kita mengetahui semua paham dan ada sesuatu yang tidak kita inginkan, tapi qadratullah ini terjadi, yakni di masa pandemi ini. Tentu sebagai orang muslim kita tidak putus asa, tapi dengan penuh keyakinan, keimanan kepada Allah, kita akan ada hikmah luar biasa di balik ini. Allah akan ciptakan sesuatu yang indah di balik ini. Dan yakinlah bahwa namanya pandemi, wabah, semua apapun yang di dunia ini tidak ada sesuatu yang abadi, akan selesai pada akhirnya. Dan semoga kita bisa melampaui ini dengan indah, tentu dengan kesabaran, dan yang terlebih adalah dengan kekuatan iman kita. Di masa pandemi ini kami mengalami banyak sekali tuntutan perubahan, baik dari
sistem kami, baik juga dari SDM kami, karena dari pola pembelajaran langsung menjadi tidak langsung, dari offline menjadi online, itu sebuah hal yang luar biasa, tantangan yang luar biasa. Oleh karena itu kami memotivasi pada diri kami dan kepada para asatidz di sini, ini tantangan yang harus kita hadapi. Ini tantangan yang harus kita hadapi, bukan harus kita menghindar atau bersembunyi. Tapi ini adalah suatu saat kita nggak tahu di balik ini ada kemuliaan apa di luar setelah ini. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berjuang. Ini yang selalu kami sampaikan kepada para asatidz. Dan kepercayaan orang tua itu adalah sebuah hal yang luar biasa. Alhamdulillah, memang sebelum pandemi kami sudah, mungkin Bapak Ibu sudah ketahui bersama, alhamdulillah kita sudah melaksanakan PPDB dan memang sudah tutup kita bulan Desember. Dan juga kita proses administrasi. Nah, sampai dengan saat ini tentu akan ada beberapa penyesuaian, yang mana penyesuaian itu misalnya terkait keuangan. Terkait keuangan, kami menyadari kami tidak mungkin menggunakan anggaran yang sesuai ketika tidak musim pandemi. Karena apa? Anak-anak tidak tatap muka, anak-anak tidak ketemu langsung di sini. Oleh karena itu mungkin sudah diinformasikan di bagian keuangan, sementara kami ambil kebijakan di kelas-kelas sebelumnya, mulai bulan Maret kita sudah istilahnya pengurangan SPP di bulan Maret. Begitu juga uang kegiatan yang mana amanah adalah untuk kegiatan siswa. Ketika kita hitung dan itu tidak masuk dan tidak kita laksanakan kegiatan itu, maka itu kembali kepada anak, kepada siswa. Itu di pembelajaran sebelumnya atau di kelas-kelas sebelumnya sudah kami lakukan itu. Nah, untuk di kelas baru ini, kebetulan kemarin waktu PPDB kami informasikan SPP dalam kondisi normal, jumlah yang normal. Nah, karena pandemi seperti ini tentu kami akan penyesuaian dan tentu akan ada pengurangan biaya SPP. Jadi SPP Juli tentu akan kami sesuaikan di musim pandemi, ada pengurangannya. Begitu juga di uang alat. Uang alat yang dulu kami anggarkan, kami buat programnya itu di musim bukan pandemi atau di pembelajaran offline. Karena pandemi maka menyesuaikan. Tentu di situ ada pengurangan biaya. Nah, untuk memudahkan, karena daripada kita harus mengembalikan uang berupa susuk istilahnya nih kalau orang Jawa, maka kami akumulasikan di bulan Agustus. Nah, mengurangi biaya sekolah di bulan Agustus. Nah, berapa biaya sekolah di bulan Agustus kami belum informasikan. Kami kemarin baru merumuskan pembiayaan di bulan Juli, SPP di bulan Juli sudah ketemu angka, sedangkan di Agustus insya Allah dalam waktu dekat akan kami sampaikan. Yang kami maksud penyesuaian di Agustus mungkin bisa turun karena faktor-faktor tertentu. Mungkin juga bisa naik, namun kenaikannya tidak akan kembali normal karena seperti Bapak Ibu ketahui bahwa anak-anak masih belajar offline. Ini yang pertama yang kamu sampaikan kaitan dengan kebijakan keuangan. Sedangkan kaitan dengan kebijakan pembelajaran, ini tantangan tidak hanya di sekolah kami melakukan studi banding, kami melakukan dialog dengan beberapa sekolah sejenis, kami coba lakukan dialog dengan sekolah di luar kami, apa yang dilakukan dan lain. Kami juga mendatangkan ahli untuk kami diskusi, kami dialog, kami mengikuti seminar, webinar kaitan dengan bagaimana pembelajaran di era pandemi ini. Dengan berbagai macam diskusi tentu dan semua sekolah termasuk kami mengikuti protokoler dari dinas, khususnya Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Mungkin Bapak Ibu yang mengikuti perkembangan dunia pendidikan, kadang dari dinas pusat seperti ini, kota seperti ini. Ini mohon dimaklumi kalau apalagi panjenengan yang punya anak sekolah di jenjang kelas SD, SMP, di sekolah lain, itu perubahan. Bahkan di kota Surabaya ini, di edaran mulai dari Maret itu nggak pernah yang menyampaikan libur karena pandemi. Mesti libur karena untuk belajar di rumah dan lain-lain. Suratnya seperti itu kan di dinas provinsi sudah jelas menyatakan libur karena pandemi. Ya, mungkin ini yang harus kita sikapi dan kadang keputusannya itu baru di akhir. Nah, ini yang beredar adalah sekolah diizinkan masuk atau tahun ajaran baru dimulai tanggal 13 Juli. Ini sudah dimulai tahun ajaran baru. Nah, di zona-zona hijau yang ditetapkan oleh Satgas Covid itu bisa melaksanakan pembelajaran online offline, artinya bisa tatap muka, namun ada batasan-batasannya.
sempat merebak di Surabaya akan dimasuk tanggal 13 Juli dengan protokoler dan juga lain-lain. Kita sudah antisipasi, kita sudah memikirkan nanti anak akan masuk separuh dan lain-lain. Namun keputusan terakhir dari pemerintah kota Surabaya bahwa tanggal 13 Juli ini belum bisa dilaksanakan pembelajaran secara offline. Artinya anak melakukan pembelajaran di rumah. Bapak Ibu mungkin perlu maklumi dan sadari, dulu ketika kita di perang menghadapi musuh zaman-zaman dulu ya, zaman belum ada teknologi, zaman sahabat mungkin siro-siro atau kita lihat zamannya Mahabharata, tentu senjatanya adalah panah dan pedang. Di zaman teknologi kalau kita lihat film Terminator dan lain-lain, perangnya dengan senjata pistol, dengan senjata yang canggih-canggih. Nah sekarang ini kalau kita ketemu dengan offline, itu senjata mereka adalah buku dan pensil. Nah sekarang ini di masa daring mau nggak mau senjatanya akan ditingkatkan, yakni berupa meskipun dunia teknologi dengan HP dan dengan komputer. Kalau dulu mungkin BBM kita cukup dengan anak sediakan bekal nasi minum apa kan gitu nih, kue samu cukup. Tapi sekarang tidak hanya itu, anak harus dibekali juga dengan paket data. Karena ini tuntutan yang harus kita lakukan untuk proses pembelajaran ini. Begitu juga di guru-guru kami. Akhirnya kami harus menyiapkan jaringan yang kuat, menyiapkan paket data dan lain-lain. Nah ini yang sesuatu yang mungkin Bapak Ibu bisa maklumi, karena ini prosesnya memang seperti ini, tuntutannya seperti ini. Nah nanti selama proses daring kami berupaya semaksimal mungkin pembelajarannya. Kami menyampaikan berpesan kepada guru-guru kami, perlu diketahui karena sempat beredar di medsos ya, kalau jenengan mengikuti bahwa daring ini sangat menyiksa orang tua. Daring ini pokoknya orang tua harus dipaksa betul jadi guru, bahkan ada videonya orang tua jengkel dan lain-lain. Itu karena memang yang terjadi di awal itu bukan pembelajaran tapi penugasan, sehingga terkesan tugas kumpulkan tugasan gitu. Nah kami berpesan kepada asatidz kami, porsi pembelajaran harus lebih banyak. Makanya kami kumpulkan di sini untuk nanti bersama-sama bagaimana apa sih. Tentu kurikulum yang di dinas itu akan kita padatkan. Dan kami akan berikan pembelajaran dalam bentuk apa? Mungkin sekali melihat video, sekali melihat PowerPoint, sekali melihat asatidz itu menjelaskan. Jadi menjelaskan di PowerPoint seperti ini. Asatidz sekali-sekali juga melafalkan. Jadi anak-anak menirukan dan lain-lain. Jadi tidak murni kerjakan ini cari sendiri, orang tua seolah-olah dibiarkan ke dunia searching Google, browsing atau apa, tidak seperti itu. Tapi kami beri panduannya. Termasuk nanti ada buku modul dan lain-lain. Nah memang kendala di kami yang kami pikirkan nanti adalah bagaimana jika orang tua itu aktif kerja, siapa yang mendampingi anak-anak. Nah ini tentu nanti ada pendampingan dalam buka modul itu. Yang mau nggak mau orang tua harus menyisihkan waktu untuk ikut mendampingi belajar anak. Dan ini sebenarnya kalau bagi kami kesempatan, kami juga orang tua, ini mungkin Allah memberi kesempatan kita bagi orang tua untuk ambil jariah dari anak ini. Karena sesuatu yang abadi yang bisa berlanjutan setelah kita meninggal adalah amal jariah. Amal jariah yang apa? Jadi kalau biasanya bukan orang tua di sini itu pasrah sepenuhnya. Bahkan Fatihah anak yang menjadi jariah itu orang tua nggak ikut ambil peran. Nah mungkin ini kesempatan kita mendekat ke anak, menitipkan ilmu, mengajari ilmu yang akan diamalkan anak secara kontinu, yang mana akan kembali kepada kita. Kalau dulu murni kita serahkan ke guru, nah sekarang kita diminta untuk peran di situ. Ada peran di situ, paling tidak ada peran kita. Misalnya anak yang belum bisa A, B, C sampai Z, mungkin M-nya adalah partisipasi kita. Mungkin huruf vokal konsonannya sebagian partisipasi dari panjenengan, yang mana yakinlah bahwa itu ada jariah panjenengan ketika ini digunakan anak sebagai amal baik dan akan kembali ke panjenengan. Mungkin itu ada hikmah yang luar biasa. Kembali ke pembelajaran kita, nanti akan dijelaskan secara detail oleh kepala sekolah bahwa sekolah kita ini sepakat sekolah Islam terpadu. Artinya apa? Ada materi-materi dari dinas dan juga materi-materi dari yang kita susun sendiri, yakni memadukan antara Al-Quran, sholat, hadis, dan akhlak. Nah,
Di materi-materi plus, kita menyebutnya materi plus itu nanti akan ada panduannya, akan dilafadzkan oleh guru, mungkin di rumah tinggal melanjutkan. Nah, seperti Bapak Ibu ketahui, kita ada target selama anak di sini kelas 6 hingga kelas 6, target kita adalah mereka hafal 2 juz. Nah, tentu ini bukan hal yang mudah dan juga bukan hal yang gampang dan juga bukan hal yang sulit ketika kita mau sama-sama bekerja sama. Pengalaman kami 3 bulan kita masa daring itu alhamdulillah capaian prestasi anak-anak tidak terlalu turun drastis. Andai kan yang turun, yang anak tidak setoran, pasti kita tengok, kita istilahnya kalau bahasa sekarang lagi tren ya, kita stretching. Gimana anak ini kenapa? Pasti karena ada kesulitan komunikasi dengan orang tua. Anaknya tidak setor, tidak, orang tuanya lupa mengingatkan, lupa mendampingi, tidak sempat memvideo. Itu untuk ngajinya. Makanya nanti kami harapkan kesempatan jenengan untuk bisa jariah ke anak ini jangan disia-siakan. Maka jika nanti ada kelompok, sudah ada kelompok, kita kelompoknya tetap nih, jadi 1 guru 10 anak, 10 sampai 12 anak maksimal. Itu untuk kelompok ngaji dan tahfidz. Nah, panjenengan diatur jadwal sebagaimana setelah evaluasi bulan-bulan sebelumnya agar tidak menyulitkan orang tua. Sudah kami atur, nanti akan dijelaskan oleh kepala sekolah atau tim. Nah, yang perlu kami sampaikan adalah dukungan dari panjenengan. Dukungan dari panjenengan untuk apa? Mendukung proses pembelajaran ini. Ada sebagian orang tua Bapak Ibu justru dengan daring ini prestasi anak ngajinya itu melejit hafalannya. Kenapa? Ini saya salah satu contohnya. Karena kita kan pakai perekaman video call. Ada orang tua itu non sewu tidak merekam apa adanya anaknya, sehingga kurang bagus direkam lagi, sehingga mau nggak mau orang tua kan nuntut anaknya untuk hasil yang rekaman yang setor ke ustadzanya itu bagus, sehingga kan nilainya naik. Nah, ini justru nilai positif yang luar biasa. Artinya apa? Orang tua ikut genjot anaknya, ikut memfresh. Kalau biasanya kumpul di sini, ayo kamu hafalkan, belum hafal sampai 3 kali dilewati. Nah, kalau dengan orang tua bahkan video itu sampai merekam berkali-kali untuk yang dikirim baru rekaman yang terbaik. Nah, ini ada sisi positifnya, tapi sisi negatifnya adalah anak dipaksa terus dan bisa jadi dan yang dikirim ini kadang kalau orang tua yang kurang apa istilahnya menganggap prestasi adalah segalanya, tapi proses dilewati itu kadang tidak melalui proses yang benar. Misalnya didampingi, didikte, kan kedengaran di video call itu. Anak ini, wah hafalan misalnya dilanjutkan dari ada berbisik kakaknya atau ini lu masa nggak hafal, dan sampai begitu kadang terekam dan tidak sadar kadang dikirimkan. Nah, ini mohon nanti ketika jenengan merespon ketika harus setoran hafalan, oke, pilihlah yang terbaik, boleh. Tapi tetap proses itu anak biarkan kemampuannya. Paling nggak 1 kali suruh baca, 2 kali, 3 kali silakan direkam. Dan itu yang dikirimkan. Atau bagaimana misalnya anak mampu jangan sampai dipaksa, ayo dik terus sampai ini cerita dari wali santri seperti itu. Ustaz, anak saya ini saya malu dengan ustaznya kok nggak setor-setor. Akhirnya saya terus saya paksa sampai sekarang anaknya sakit. Nah, kan gitu kan tidak enak kan gitu. Karena apa? Orang tuanya yang malu kan gitu. Nah, panjenengan saya harapkan jadi demikian, tapi proseslah yang diikuti. Insya Allah anak punya kemampuan yang bermacam-macam. Ini terus kaitan dengan materi plus lainnya, hafalan hadis dan lain-lain. Ya kami atau mungkin Bapak Ibu kadang tidak hafal dengan hadis itu. Tapi nanti kami akan buatkan videonya. Nah, ketika membuat videonya, belajar yang efektif itu biasanya kalau di rumah selama evaluasi belajar bersama. Coba sesekali ibu juga menghafal hadis itu sehingga dilafalkan bersama. Ayo adik, kita bersama-sama dan kita baca. Dan itu tidak harus ketika pembelajaran. Dengan itu misalnya jenengan sedang keluar, sedang berboncengan atau sedang dalam mobil. Ayo sama-sama kita baca hadis ini. Ayo kita Asmaul Husna. Ayo kita review murojaah surat ini. Itu waktu yang luar biasa. Jadi pembelajaran di rumah ini sebenarnya tidak dibatasi oleh jam belajar, tapi bisa jenengan sela-sela atau dongeng sebelum tidur menjenengan itu membacakan materi pembelajaran. Itu juga bisa. Ini yang setelah kami gali dari wali santri gimana istilahnya pembelajaran yang dengan lakukan, muncullah ide-ide yang kreatif dan juga ide-ide yang
Ustaz tak serahkan kakaknya, serepot ibunya enggak nutut ututnya sampai bilang gitu juga ada. Nah, wis ibuke gak iso ngaji gak apa-apa, kok anak pinter tak serahkan gitu. Nah, tapi kita alangkah kurang mantep lah ketika kita, dan rugi lah kesempatan bersama anak, kesempatan jariah anak walau satu huruf kita tinggalkan. Itu mungkin para hadirin hafizakumullah kaitan dengan pembelajaran. Terus berikutnya, kami sangat optimis, kami sangat berkeyakinan bahwa sebelum ajaran pemerintah, ketetapan pemerintah bulan Januari, anak-anak sudah bisa masuk. Itu kami sangat berkeyakinan, bahkan kami sangat berharap tiba-tiba ada pengumuman 13 Juli sudah masuk. Artinya apa? Dari kami sangat mengharapkan pembelajaran itu offline. Karena apa? Ada sisi-sisi yang tidak bisa kita selesaikan hanya dengan online. Apa itu? Misalnya ada akhlak, contoh, perilaku. Karena anak kita itu belajar dengan mudah itu dengan contoh, dengan meniru itu lebih mudah. Nah, oleh karena itu kami berharap dan mohon doa dari panjenengan supaya pandemi ini selesai dan kita bisa ketemu secara offline. Terus saya nih, anak kelas 1, ini contoh kasus kelas 1, belum mengenal wali kelasnya, belum mengenal suasana sekolah. Panjenengan juga sebagian yang baru belum mengenal kami, kan gitu. Nah, dipaksa, dituntut oleh tuntutan yang seperti ini, jenengan anak harus ngikuti gurunya ini. Pastikan ada keterikatan itu belum terhubung. Ini kami kan punya lembaga TK juga, yang TK juga demikian. Kami sedang berupaya, TK ini malah lebih kalau kelas 1 masih bisa diajak, oke, kita optimis masih ada pembelajaran di TK, akhirnya dia pernah sekolah. Nah, yang TK ini, kami juga bagaimana caranya, mungkin sampai guru-guru kami itu kami suruh buat drama, kami filmkan biar anak-anak paham. Nah, salah satunya kenapa panjenengan kami memberanikan diri offline hari ini adalah untuk itu, untuk bagaimana kita mengenal, mungkin kita ada dialog di sini. Nah, mungkin dengan sebagai macam keterbatasan paling tidak ada ikatan hati lah di awal ini sebelum kita pembelajaran. Oh iya, tahu kalau di offline itu, di online mungkin bisa ikuti apa yang kami sampaikan, kadang terhalang oleh sinyal, kami sampaikan terhalang oleh gangguan suara di rumah jenengan atau kesibukan apa yang lain-lain. Oleh karena itu kami bertekad izin di penilik sekolah, kami izin memasukkan atau mengajak diskusi secara offline wali santri baru. Ini salah satu apunten kenapa panjenengan kami hadirkan, tujuannya adalah untuk itu, untuk mengikat ini ukhuwah antara kita dulu, jalinan hati, mengetahui kondisi kami, terus berikutnya agar anak juga sambung kepada kami. Di kelas kami, kelas 1 itu ada 2 asatid, memang 2 asatid nanti akan mendampingi belajar dari panjenengan. Dan nanti insya Allah sesuai kami sampaikan di awal, kita akan coba pembelajaran lebih kita utamakan, selanjutnya penugasan. Mungkin itu nanti kita lanjut diskusi dengan kepala sekolah, akan digambarkan secara detail. Tapi sekali lagi kami berharap keridhaan, keyakinan panjenengan mempercayakan ini insya Allah tidak akan kami sia-siakan. Kami akan berusaha semaksimal mungkin meskipun di kondisi seperti ini untuk memaksimalkan pembelajaran Ananda. Mungkin itu dari kami. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah atas kepercayaan panjenengan dan kerawan panjenengan. Kami siap untuk bekerja sama, artinya siap untuk panjenengan berikan masukan, kritikan, saran dan lain-lain. Kita sebagai keluarga besar, panjenengan adalah bagian stakeholder dalam mitra kami. Maka dari situ jenengan juga bisa memberikan masukan untuk bagaimana tujuan kita bersama agar Ananda ini sesuai dengan visi menjadi generasi rohani, generasi yang cinta agama, generasi yang tahu tentang sejarah Islam, tahu generasi yang cinta Rasul, generasi yang beradab, berakhlak kamiah, dan ini terwujud. Itu semua nggak bisa kami laksanakan sendiri, tentu dukungan dari panjenengan semua. Kami juga ada ikhtiar zahir, ikhtiar batin kami lakukan, termasuk dalam pandemi ini kami mewajibkan asatid kita untuk melakukan zikir-zikir, wirid-wirid untuk menguat diri kita dan juga seluruh keluarga besar di sini. Ikhtiar secara zahir kami lakukan, protokoler panduan dari dinas, dari satgas, berupaya semaksimal mungkin kami lakukan. Ini dalam rangka apa? Ikhtiar kita dan juga ada unsur tawakal kita
dalam menghadapi pandemi ini. Sekali lagi jazakumullah atas kepercayaannya dan kami harapkan dukungan dari panjenengan semua. Saya atas nama pribadi dan LPI khususnya dalam sambutan pagi ini dan umumnya mungkin ada sesuatu yang kurang berkenan di tempat ini ataupun interaksi kami atas nama pribadi dan lembaga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in. Yang kami hormati Bapak Direktur LPI Al-Haramain Ustadz Muji Sampurno, Sarjana Pendidikan, beserta staf-stafnya. Yang kami hormati teman-teman asatidz, tim saya, beserta wali kelas kelas 1. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu wali santri baru tahun 2020-2021. Segala puji bagi Allah SWT atas berkat rahmat dan inayahnya pada hari ini pertemuan ini bisa terselenggara dan panjenengan semua bisa meluangkan waktu untuk hadir di acara pertemuan wali santri baru ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW atas petunjuknya kita sampai detik ini masih dalam kondisi iman dan Islam, dan semoga sampai akhir hayat bertemu beliau nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hafizahumullah, tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pak Direktur terkait dengan bagaimana lembaga ini, lembaga LPI Al-Haramain ini, kemudian sekilas tentang SD Islam Terpadu Dumani. Mungkin panjenengan kemarin juga sudah di-share oleh wali kelas terkait panduan di SD Dumani ini seperti apa, dan yang hari ini sudah kami bagikan bukunya. Kalau kemarin filenya, mungkin nanti kita sharing aja ya, maksudnya mungkin Bapak Ibu ada hal-hal yang belum jelas bisa ditanyakan di sini. Sebelum saya menyampaikan gambaran umum tentang SD Dumani, di sini saya dibantu oleh tim ya, jadi maju tidaknya SD Dumani ini bukan karena kepala sekolahnya, tapi karena tim ya. Jadi di struktur SD Dumani itu ada waka kesiswaan, kemudian kurikulum, ada waka Al-Quran yang membidangi masing-masing sesuai dengan ini program yang ditentukan. Kemudian di bawahnya waka kurikulum di masing-masing waka itu juga tidak sendirian, dibantu dengan guru-guru yang lain yang berusaha semaksimal mungkin bagaimana program itu bisa terlaksana. Jadi di bawahnya waka kurikulum itu nanti ada tim penggodok kurikulum materi plus maupun materi akademik. Kemudian di bawahnya tim Al-Quran itu bagaimana Al-Quran bisa sukses terlaksana di sini pembelajarannya, itu juga dibantu oleh teman-teman asatidz yang lain. Termasuk juga kesiswaan, bagaimana bisa membentuk anak-anak bisa tereksplor kemampuannya, kemudian nantinya bisa berakhlak yang baik, itu juga kerja dari teman-teman tim kesiswaan. Mungkin sekarang saya perkenalkan dulu aja teman-teman tim saya ya. Yang pertama untuk Wakil Kepala Bidang Kurikulum Ustadz Husaini Al-Mubarak, monggo. Ustadz Husaini, beliau
mengajar sebagai wali kelas di kelas 5. Jadi di sini gurunya selain ada yang jadi wali kelas juga mendapat amanah tambahan seperti ini tadi. Kemudian wakil Al-Quran, bidang Al-Quran, Ustadz Rifai. Monggo Ustadz Rifai. Kalau staf-stafnya tidak kami perkenalkan di sini nanti sambil jalan. Ini Ustadz Rifai yang membidangi bidang Al-Quran. Kemudian untuk bidang kesiswaan beliau Ustadz Fatoni Nuriansyah. Beliau di sini guru Al-Quran plus guru pendidikan agama Islam. Kemudian di kelas 1 nanti anak-anak untuk kelas 1 itu gurunya ada 2. Jadi di situ yang satu mengambil materi tematik, yang satunya materi akademik, materi plus materi mapel-mapel yang lain. Jadi khusus kelas 1 gurunya ada 2 karena kelas 1 itu masih butuh pendampingan penuh. Ya. Yang pertama di kelas 1A itu Ustadz Anwari. Monggo Ustadz Anwari. Bersama Ustadzah Nurul Fajri. Ustadzah Laila bersama Ustadzah Endang Lufia. Kemudian 1C Ustadzah Nur Hayati, akrab dipanggil dengan Ustadzah Nuri, bersama Ustadzah Mujayati. Kemudian di 1D Ustadzah Eli Nurmala bersama Ustadzah Roro Anja Zinian. Ini nanti teman-teman tim saya yang di kelas 1 nanti panjenengan berkoordinasi pada teman-teman ini semua. Kalau di kelas 1A ya, bersama Ustadz Anwari dan Ustadzah Fajri yang sudah ada di grup, mungkin di grup tidak ada gambarnya ya, yang mana Ustadznya. Nah, sekarang dengan kami perkenalkan, mungkin bisa lebih akrab di grup ya. Kalau ada apa-apa terkait dengan Ananda, kalau yang sifatnya umum silakan lewat grup, tapi kalau sifatnya pribadi Jabri mawon. Ya, jadi ini teman-teman kami, tim kami. Jazakumullah sudah bisa kembali. Tadi sama Ustadz Muji, Pak Direktur sudah dijelaskan terkait dengan SPP dan lain-lain. Jadi saya mungkin karena di beberapa di kelas 1 ada pertanyaan terkait dengan kayak buku gitu ya. Kenapa kok nggak dijadikan satu di uang alat dan kegiatan? Uang alat kegiatan itu memplanningnya itu di semester 1 untuk tahun ajaran depan. Jadi di bulan Oktober itu kami sudah harus membuat rancangan kegiatan setahun ke depan. Nah, sehingga buku itu nggak kami masukkan di situ. Karena apa? Karena bisa buku pelajaran selain tema ya, itu kalau kita inputkan di uang alat kegiatan kan semua harus memenuhi itu. Tapi kalau buku itu panjenengan dipersilakan bisa mencari di luar, tidak membeli di sekolah. Jadi kita sekitar bulan Februari Maret itu baru menentukan buku-buku apa yang digunakan di semester 2. Jadi mungkin
Itu penjelasan dari kami kenapa kok uang buku nggak diikutkan aja di yang depan di uang alat kegiatan. Kemudian terkait dengan kegiatan yang tahun ajaran ini 2020-2021 itu sudah kami sesuaikan uang alatnya, kami sesuaikan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya keluar itu sudah kami pangkas semua. Jadi yang tertera di situ itu uang alat kegiatan sudah direvisi. Nah, panjenengan ketika daftar awal itu kan waktu itu kan belum ada pandemi. Jadi insya Allah ada penyesuaian. Kemarin ketika saya konfirmasi ke bendahara itu insya Allah sekitar penyesuaiannya 600 sekian dialihkan ke pembayaran di bulan Agustus. Nah, tadi Pak Direktur menyampaikan kalau di bulan Agustus nanti mungkin juga ada penyesuaian lagi, apakah menurun lagi dari yang awal kemarin 775, mulai dari April itu wali santri di uang SPP-nya berkurang 125 jadi 650. Apakah nanti Agustus tetap 650 ataukah turun lagi, nanti insya Allah akan kami sampaikan. Terkait dengan pembelajaran daring, kami mengikuti apa yang disampaikan oleh dinas. Kalau dinas mengizinkan kita memasukkan anak, kita masukkan anak-anak. Tapi kalau masih di suratnya itu masih daring, maka pembelajarannya daring. Tapi kami tetap akan mempersiapkan ketika pembelajaran new normal itu berlangsung. Jadi ketika nanti anak-anak dimasukkan tetap mengikuti protokol COVID-19. Jadi ketika masuk kami termogan dan kalau anak sudah kondisi flu, pilek itu dan mending nggak usah masuk, jadi di rumah aja. Jadi tetap protokol itu kami persiapkan. Kemudian karena kalau anak SD ini kan masih ini ya, belum begitu paham, ketemu konconis masuk gitu ya. Nah, jadi tetap kami berusaha untuk membagi anak tersebut. Jadi kalau satu kelas 28 mungkin kami bagi dua sesi 2 kali. Jadi kalau nomor 1 sampai sekian masuknya hari Senin, nomor setengahnya 15 sampai 28 masuk hari Selasanya. Begitu, sama mungkin seperti itu. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Waka Kesiswaan, Waka Kurikulum. Untuk hal terkait teknis nanti disampaikan oleh Waka Kurikulum. Kemudian di buku ini ada kegiatan ekstra dan sebagainya, itu nanti bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Waka Kesiswaan. Dan terkait dengan Al-Quran itu nanti akan disampaikan oleh Ustadz Rifai sebagai Waka Al-Quran. Mungkin dari apa yang sudah panjenengan baca, barangkali ada yang belum ini jelas, nanti akan kami bantu menjawab. Mungkin untuk selanjutnya bisa langsung aja karena waktunya terbatas. Hari ini hari Jumat, untuk bapak-bapak nanti kan Jumatan. Jadi kami berusaha semaksimal mungkin untuk mempercepat acara biar nggak terlalu lama. Selanjutnya saya sampaikan langsung kepada Ustadz untuk bidang kurikulum, untuk menjelaskan tentang kurikulum. Sebelumnya saya aturkan selamat datang dan jazakumullah atas kehadirannya. Langsung saja, ini karena waktunya juga terbatas. Perkenalkan, nama saya Husaini Al-Mubarak. Nanti di tahun ke depan diamanai di bidang kurikulum. Ini mungkin tahun awal ya, tahun baru untuk mengemban amanah di bidang kurikulum. Yang sebelumnya sudah ada teman kami yaitu Ustaz Zahira yang lebih dulu mengatur teknis kurikulum yang ada di SDIT Kumani. Insya Allah semuanya sudah ada di buku panduan atau tertuang di sini.
kami bukukan di sini terkait dengan batasan-batasan atau target-target yang kami sediakan terkait kurikulum di SDIT Gumani. Mungkin tadi yang belum bisa tersampaikan adalah mutu lulusan ya. Kalau kita lihat di buku panduan itu ada di halaman 6 insyaallah. Dan ini menjadi amanah saya, tanggung jawab kami untuk menggolkan atau mencapai tujuan yang diharapkan oleh lembaga, terutama di bidang kurikulum. Ya. Baik di situ tentang kesadaran beribadah, sholat, melaksanakan sholat atau ibadah-ibadah yang lain, atau budaya-budaya untuk literasi, budaya baca, atau peningkatan akademik, kemudian prestasi dan lain sebagainya. Insya Allah itu yang sebenarnya ingin kami harapkan. Tidak hanya sekedar semata pelajaran atau materi agama saja, tapi di situ bidang hukum harapannya bisa bersama-sama sebagai orang Islam bisa maju, memiliki kemampuan ilmu agama, tidak menjadi batasan ya. Artinya kita bisa mempersiapkan mereka untuk melanjutkan apa yang diinginkan. Ya, yang ingin melanjutkan tahfidz pun banyak sudah diterima di pondok-pondok tahfidz. Kemudian yang di pondok-pondok Islam ataupun yang pendalaman materi Islam itu juga banyak. Kemudian yang di negeri, alhamdulillah tahun ini juga banyak. Ada yang di SMP 22, ada yang di SMP 3 itu. Cuma untuk persentase yang masuk negeri memang rata-rata dari tahun ke tahun itu tidak banyak. Dan kita tidak memaksakan untuk itu, karena itu kan juga tergantung potensi yang dimiliki anak-anak juga. Kemudian yang terkait dengan kurikulum di SDIT Gumani, ini sudah tadi disampaikan bahwa yang ada di sini adalah kurikulum dipadukan ya, atau di Islam terpadu. Berarti kan kurikulumnya tidak hanya kurikulum umum saja, tapi juga diberikan kurikulum yang sesuai dengan ciri khas dari lembaga kita. Untuk kurikulumnya, kurikulum umum atau kurikulum akademik, kita mengikuti kurikulum dinas. Jadi aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan terkait dengan pembelajaran yang ada di sekolah kita sesuai dengan kurikulum dinas. Kemudian ada kurikulum materi plus. Nah, kalau di buku panduan itu ada di halaman 12. Bapak Ibu bisa lihat di situ. Ya. Materi plus ini terkait dengan akhlak, Al-Quran, tahfidz, terus kegiatan materi-materi ibadah. Ada doa-doa harian dan itu beberapa istilah materi yang ada di sini ya. Yang jelas untuk materi plus ini mencakup tahfidz, Al-Quran, baca Al-Quran, kemudian ibadah, kemudian akhlak. Itu ada 10 poin kalau di situ. Kemudian materi umum kita menggunakan tematik untuk bidang studi buku yang digunakan adalah buku tematik mengikuti kurikulum 2013, tidak KTSP. Kemudian tadi juga dijelaskan mapel bidang studi. Kalau tematik itu cakupannya adalah bidang studi PKN, IPS, IPA, Bahasa Indonesia, SBDP. Ya. Kalau kelas kecil, kelas 1 masih PKN, Bahasa Indonesia, SBDP gitu ya. Untuk materi IPA, IPS, sama materi materi IPA dan IPS-nya tidak nampak. Ini include dalam materi Bahasa Indonesia biasanya. Kemudian bahasa Inggris kita menggunakan English Chess ya, karena di situ lengkap pembelajarannya dan medianya pun lengkap, jadi kita gunakan English Chess.
Kemudian alhamdulillah untuk bahasa Arab mulai dari tahun kemarin sudah masuk ke kurikulum dinas. Biasanya tahun-tahun sebelumnya masih masuk materi plus. Jadi mulai tahun kemarin ini sudah diakui bahwa Hilmani punya kurikulum dinas, kurikulum bahasa Arab masuk pada kurikulum dinas, kurikulum materi umum. Kemudian untuk jenjang SD, sekolah SD ini kan terbagi menjadi dua, yaitu kelas kecil dan kelas besar. Kelas kecil di sini kita istilahkan kelas kecil itu untuk kelas 1 dan kelas 2. Kemudian kelas besar itu diistilahkan untuk kelas 3 sampai kelas 6. Oke. Saya lanjutkan terkait target kurikulum. Untuk target kurikulum dinas, pastinya kita sesuaikan dengan yang diminta. Biasanya adalah ada istilah KKM, kemudian ada SKL, ya, atau ketuntasan minimal yang harus dicapai di setiap KD-nya. Di Hilmani ini KKM-nya itu minimal 80 biasanya. Ya, jadi kita memang tinggi untuk KKM-nya karena kita insya Allah mampu untuk memperoleh nilai yang lebih tinggi lagi dengan upaya dan kemampuan dengan usaha yang maksimal tentunya. Kemudian untuk kelulusan dari dinas kita menyesuaikan aturan dinas. Biasanya untuk SD itu kelulusannya adalah diserahkan ke satuan pendidikan. Jadi lulus tidaknya ditentukan oleh sekolah tersebut, bukan adanya US atau istilah UN untuk SD atau apa. Kemudian yang target kurikulum materi plus bisa dilihat di halaman 14. Nah ini sudah kami sesuaikan untuk tahun ini karena adanya pandemi. Jadi kita sesuaikan lagi. Targetnya. Yang biasanya kita harus selesai di kelas 3, tahun ini kita harus mau tidak mau harus melonggarkan lagi di kelas 4 untuk materi plusnya bisa tuntas untuk target-targetnya. Mengenai pembagiannya bisa dilihat di halaman 14 dan seterusnya itu. Untuk kelas 1, yang khusus kelas 1 insya Allah nanti dijelaskan oleh tim kelas 1 sejauh mana target materi plus untuk yang harus disampaikan dan harus dikuasai oleh anak-anak kelas 1 nanti. Nah, terkait dengan pembelajaran daring tadi sudah banyak dijelaskan oleh Bapak Direktur atau kepala sekolah, yang intinya dari pengalaman yang sebelumnya yang 3 bulan di akhir tahun kemarin ini menjadi banyak evaluasi dan pertimbangan bagi kami untuk melanjutkan pembelajaran di tahun selanjutnya atau tahun 2020-2021 ini, tentunya sesuai dengan aturan-aturan atau ketentuan yang diberikan dinas. Nah, sampai hari ini untuk tahun ajaran baru yang masuk 13 Juli ini Surabaya belum bisa memasukkan anak-anak ke sekolah, tapi harus melalui sistem daring. Mengenai kesiapannya insya Allah kita sudah siapkan untuk adanya modul pembelajaran, kemudian media-media nantinya yang akan kami berikan. Nah, ini lebih detailnya insya Allah nanti disampaikan dari teman-teman kelas 1. Tadi juga dijelaskan, sekali-sekali kita akan live, sekali-sekali kita melalui media online atau Google Classroom dan lain sebagainya itu. Kemudian terkait evaluasi ini artinya pengambilan nilai. Ada penilaian harian yang biasanya dilakukan setiap selesai per satu tema atau per satu bab, itu ya. Untuk yang bidang studi istilahnya bab atau kalau di tema per satu tema itu ada penilaian harian. Kemudian ada PTS atau penilaian tengah semester. Nah, ini biasanya dilakukan setiap tengah semester
masing-masing semester 1 atau semester 2 ini pasti ada untuk kegiatan PTS-nya. Kemudian ada PAS atau penilaian akhir semester, ini pengambilan nilai untuk rapotan semester 1. Kemudian ada PAT, istilahnya penilaian akhir tahun atau untuk kenaikan kelas. Jadi nanti ada beberapa evaluasi, insya Allah kita juga harus menyesuaikan untuk pengambilan nilai atau evaluasi dari hasil pembelajaran kami. Baik, itu dari kurikulum informasi yang bisa kami sampaikan. Nanti mungkin lanjut ya, nanti mungkin kita tanya jawabnya setelah semuanya selesai. Dari kami cukupkan. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, nama saya Muhammad Kifai. Sini saya diberikan amanat oleh pihak lembaga dan kepala sekolah sebagai wakil kepala sekolah pengembangan Al-Quran. Untuk tahun ini mungkin bisa Bapak Ibu sekalian bisa dilihat di halaman 17, 18 dan 19. Ini terkait target Al-Quran kita yang mana akan kita tempuh selama 6 tahun ke depan. Di STT Gilman ini memang kita mentarget cuma 2 juz ya, kalau dilihat dari target itu. Namun perlu Bapak Ibu ketahui juga kita tidak membatasi, istilahnya apakah anak setelah selesai juz 29 dan juz 30 apakah tidak boleh menambah ke juz selanjutnya. Alhamdulillah, karena di Gilman ini kita tidak membatasi. Seperti yang disampaikan kepala sekolah bahkan direktur juga, memang target ini bisa kita peroleh atau bisa kita capai perlunya kerjasama nih. Jadi pihak sekolah dan pihak wali santri, istilahnya Bapak Ibu sekalian, harus mendukung penuh program ini. Mungkin saya tidak menjelaskan lebih lanjut terkait program target ini karena memang 2 juz. Untuk selanjutnya, jika anak-anak sudah selesai 2 juz, kita arahkan ke juz 1, tidak ke juz 28. Ini sudah kita rubah dari tahun 1 tahun ini. Jadi anak-anak tidak kita arahkan ke juz 28, selesai juz 30 ke 29 langsung ke juz 1. Kalau tahun-tahun sebelumnya memang ke juz 28 dulu. Ini target ini ngapunten, mohon istilahnya alhamdulillah nih. Saya lebih senang istilahnya saling mengingatkan. Ustaz, Ananda sekarang ini rewel tahfidnya atau ngajinya. Ini bisa nanti kita cari evaluasi bersama, kita duduk bersama bisa. Namun target ini mohon sekali lagi kita perhatikan baik-baik ya. Insya Allah target ini sudah kita perhitungkan terkait mulai dari kelas 1 sampai kelas 3 harus selesai di juz 30, di juz 29 nya sampai kelas 6 ya. Namun ada banyak sekali 1 juz ini hanya ditempuh dalam 1 tahun. Ada yang seperti itu. Banyak, insya Allah banyak. Jadi anak kelas 4 sekarang ada sudah 5 juz, ada bahkan di kelas 6 banyak yang sudah melewati target. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu sekalian, program ini, target ini bisa tercapai, bukan hanya istilahnya kita serahkan semuanya ke pihak sekolah. Jadi nanti insya Allah ada prosedur karena ini memang masih dalam kondisi pandemi. Nanti kita jelaskan juga prosedur tentang murojaah. Itu ada di buku prestasinya anak-anak. Insya Allah seperti itu. Baik, lanjut. Lanjut saja. Untuk ketentuan umum selama pandemi ini Bapak Ibu sekalian, jadi anak-anak tetap kita maksimalkan di pandemi. Jadi anak-anak ini nanti dapat sekali pertemuan kita usahakan dan harus 3 kali. Maksud saya ketika setoran bacaan ini meliputi bacaan ini ketika anak di jilid 1 misalkan atau di jilid 2. Yang kedua ziyadah ini menambah hafalan.
menambah hafalan. Yang ketiga nanti murojaah. Ini yang harus tersampaikan anak-anak di setiap pertemuannya. Untuk pelaksanaannya selama 3 bulan belakang memang 2 kali pertemuan. Namun karena evaluasi mengingat pentingnya pembelajaran Al-Quran dan istilahnya program unggulan, maka kita tambah jadi 3 hari, Senin, Rabu, dan Jumat. Senin, Rabu, dan Jumat. Untuk waktunya insya Allah sudah ada di buku panduan yang Bapak Ibu pegang terkait jam pembelajaran. Lanjut Mas. Teknis pembelajaran. Nah ini kita menggunakan Google Meet. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah familiar, insya Allah sudah paham. Jadi kita selama pandemi, mudah-mudahan ya di bulan September atau Agustus bisa langsung bentuk halaqah saja tanpa harus menggunakan virtual seperti ini. Kita menggunakan Google Meet. Jadi ini yang pertama, sesuai jam pembelajaran Al-Quran di kelas 1. Kalau yang kelas 3 ada sendiri, kelas 5 ada sendiri. Yang kelas 1 insya Allah di shift pertama pukul 7:30 sampai pukul 8:30. Ini menggunakan Google Meet. Ini yang pertama. Ustaz, gimana kalau ngapunten sarana prasarana belum mencukupi, istilahnya belum bisa bergabung di Google Meet? Kita berikan opsi kedua Bapak Ibu sekalian. Karena memang di ngapunten jangan sampai ada kendala tidak bisa ngaji. Nah ini kedua, insya Allah WhatsApp ada nih, insya Allah WhatsApp ada. Nah ini nanti kalau memang tidak bisa kita ganti dengan video call, tapi di luar jam ketentuan pembelajaran. Karena di jam pembelajaran Al-Quran kita menggunakan Google Meet. Jadi ini istilahnya bisa mengakomodir 10 siswa bisa. Tapi untuk video call ini kan bisa cuma 8 atau 4 gitu. Nah ini pun terbatas Bapak Ibu sekalian karena memang harus mengejar dengan jam pembelajaran yang lain juga. Opsi yang ketiga di ngapunten, ini Ustaz di ngapunten nggak bisa juga karena saya harus kerja di luar, tidak ada yang mengawasi. Nah ini kita berikan yang ketiga. Jadi bisa pesan suara atau rekaman video. Ustaz saya kan datangnya jam 5. Nah bisa disiasati seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jika pembelajaran hari Senin pukul 7:30 nggak bisa. Hari Ahadnya ini jenengan ambil videonya atau rekaman suaranya. Misalkan Ananda halaman 1, direkam saja, besok setorkan seperti itu. Ini opsi yang ketiga jika opsi yang pertama, kedua belum berkenan. Bisa dipahami nih. Nah, monggo dilanjutkan Mas. Nah ini jam pembelajarannya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, shift pertama ini pukul 7:30 sampai pukul 8:30. Ini kelas 1 dan 2. Oke. Jadi kelas 1 dan 2 di pukul 7:30 sampai 8:30. Kelas 3-4 jam 9 kurang 15 berakhir pukul 10 kurang 15. Kelas 5-6 pukul 10 sampai pukul 11. Nah untuk shift keempat ini, ngapunten seperti yang opsi yang kedua dan ketiga tadi, bisa kita laksanakan pukul 12 sampai pukul 3. Di luar jam itu bagaimana Bapak Ibu sekalian? Ngapunten Bapak Ibu sekalian, evaluasi dari kami tidak istilahnya memang banyak asatid ya istilahnya jam kerjanya sampai 3:30. Tapi di rumah kita tidak tahu apakah beliau punya aktivitas yang lain. Maka dari itu kita ambil kebijaksanaan untuk asatid sampai pukul 3. Sampai pukul 3 jenengan nanti bisa menggunakan opsi keempat. Tapi memang ada minusnya. Kalau kita menggunakan opsi keempat, materi pembelajaran tidak akan tersampaikan. Jadi anak-anak hanya bersifat setoran saja. Jadi materi pembelajaran, persepsi, pendalaman istilahnya pemahaman konsep, penanaman konsep kita laksanakan di jam pembelajaran. Jadi kami sangat menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian, opsi yang pertama kita maksimalkan, yakni menggunakan Google Meet. Google Meet. Dan insya Allah di jam pembelajaran yang lain juga sama, yakni menggunakan Google Meet. Jadi memang jasad anak-anak di rumah, tapi tetap bersekolah seperti itu. Siap mudah-mudahan tidak ada halangan. Monggo lanjutkan Mas. Nah, ini pra pembelajaran, insya Allah
akan kita sampaikan di sebelum ketentuan. Jadi misalkan hari Ahad nanti akan kita share di grup. Insya Allah ada grup tersendiri Bapak Ibu sekalian. Nanti dari tim Al-Quran akan membuat grup tersendiri. Misalkan Ananda Muhammad di jilid 1 kelas 1 nih misalnya. Ini nanti ada grup sendiri beserta guru pendampingnya, dan insya Allah saya juga ada di dalam grup tersebut. Nah ini akan nanti kita sampaikan teknisnya atau video sebelum pembelajaran. Jadi video jilid 1 halaman 1 sampai 40 sudah kita share sebelumnya. Jadi anak-anak istilahnya bisa belajar di rumah juga sebelum hari Seninnya kita nanti pertemuan di jam pembelajaran Al-Quran. Terkait pertanyaan terkait pendamping, saya tidak bisa di jam tersebut, monggo bisa ke pendamping. Saudara, kalau di luar jam itu bagaimana? Nah ini mohon dengan sangat, ayo kita sama-sama terapkan. Mudah-mudahan di opsi pertama itu kita bisa laksanakan dengan maksimal. Untuk selanjutnya penjadwalan atau pembagian link. Nah ini tugas dari guru pendamping nanti akan kita share di grup masing-masing. Tidak di grup kelas, tapi grup Al-Qurannya. Karena di ngapunten, shift 1 itu kan kelas 1 dan 2. Jadi kemungkinan besar satu kelompok dia ada kelas 2-nya, atau di satu kelompok kelas 3-4 berarti ada yang kelas 3, ada yang kelas 4. Jadi sama jilid, kita tempatkan sama jilid, bukan satu kelas bersamaan, tidak. Dan kita maksimalkan satu pendamping 10 anak, 11 siswa maksimal. Mudah-mudahan 10. Ini yang akan kita laksanakan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya siapkan media, monggo nanti Bapak Ibu sekalian belajar bersama-sama Google Meet. Insya Allah kalau kita belajar jauh-jauh hari ketika tanggal 13 mudah-mudahan tidak ada kendala. Siapkan media, ini orang tua fokus, ini nanti mohon kalau bisa ya didampingi selama pembelajaran. Lanjutkan Mas. Tes kenaikan surat, ini karena tidak ada di buku. Kalau tadi kan tes kenaikan surat sebelum pandemi. Kalau ini terkait surat ketika pandemi, kenaikan surat. Jadi kenaikan surat ketika hafalan tahfidz ini per surat Bapak Ibu sekalian. Surat An-Nas selesai kita teskan. Kalau belum tes dia tidak boleh masuk ke surat Al-Falaq. Sama, seperti yang telah kita laksanakan sebelumnya. Jadi ketika selesai surat An-Naba satu juz penuh, dia tidak boleh nambah juz 29. Itu ada prosedurnya di buku panduan. Cara untuk menambah hafalan tuh sebelum tes atau naik ke juz selanjutnya itu sudah ada. Nanti dipelajari lagi. Lanjutkan Mas. Ini panduan untuk santri dan wali santri. Ini ikuti jam ketentuan belajar. Sampaikan kendala, monggo kalau memang ada kendala sampaikan di grup atau japri ke guru pendamping. Karena ngapunten, guru Al-Quran ini bukan guru wali kelasnya nih. Jadi guru Al-Quran ini beda Bapak Ibu sekalian. Kalau wali kelas dia yang bersinggungan dengan keseharian, tapi untuk Al-Quran dan tahfidz ini ada guru sendiri untuk anak penjenengan. Pastikan media pembelajaran memadai, gunakan seragam saat pembelajaran. Jadi tetap menggunakan seragam. Jadi eman-eman sudah beli seragam tapi nunggu bulan yang akan datang akan dipakai. Jadi tetap menggunakan seragam agar istilahnya akhlak anak-anak ketika menuntut ilmu tetap terjaga. Lanjutkan. Nah, ini panduan untuk guru, tidak usah. Ini sebentar balik lagi. Nah, ini buat grup WhatsApp ini nanti jenengan dapat. Jadi ngapunten, ada kendala Ustaz jangan nomor ini, minta nomor ini, monggo dijapri saja, seperti itu. Dan insya Allah teman-teman Bapak guru pendamping sudah kita buatkan SOP, lewat dari pukul 3 mungkin grupnya akan di lockdown, ya, istilahnya seperti itu. Jadi tidak bisa ngirim rekaman video, bisa japri saja seperti itu. Lanjut saja ini untuk guru. Ini metodologi pembelajaran klasikal. Ini pembukaan meroja klasikal, isi ada hafalan, membaca Al-Quran atau dengan bacaan. Untuk di luar pandemi ini nanti kelompok tahfidz pembelajaran tahfidz dengan Al-Quran beda ya Bapak Ibu sekalian. Jadi anak-anak kalau tahfidz dapat 45 menit ketika jam pembelajaran, Al-Quran beda sendiri nanti 60 menit.
Tapi selama pandemi ini 60 menit kita maksimal di tahfidz dan Al-Qur'annya. Jadi mudah-mudahan segera selesai nih. Monggo lanjutkan. Oh oke, yang sampun ini dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Monggo nanti ketika ada pertanyaan kita persilakan. Cukup dari saya, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tabaraka wa ta'ala musalliyan musallim ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saudara-saudara, saudara ulim dan para asatidz, wali santri yang saya hormati, di undangan kalau nggak salah diakhiri jam 10 ya, 10. Jadi hanya saya percepat saja. Alhamdulillah sudah ada beberapa hal yang sudah dikirim oleh wali kelas di grup kelas masing-masing. Kami di kesiswaan secara singkat diamanahkan ada 5 hal sebagai pendukung kegiatan siswa. Nah, selama pandemi ini maka mau nggak mau akhirnya kami memikirkan bagaimana caranya siswa tetap menjadi sosok santri atau sosok siswa yang menjadi tujuan kita bersama untuk generasi yang robbani. Yang pertama, kami di tim kesiswaan, kami adalah tim di kesiswaan, ada ekstrakurikuler, ada bimbingan konseling, ada murokib, ada UKS, dan terakhir ada bina prestasi. Untuk bina prestasi insya Allah banyak tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Husain, dan mungkin saya tambahkan saja, kita juga ada kerjasama dengan pihak luar. Yang pertama ada Senkot, yang kedua ada matematika KMS, dan bekerja sama dengan KPM, dan alhamdulillah beberapa tahun kebelakangan ini kita selalu mewakili dari Jawa Timur untuk salah satu peserta yang bisa lolos seleksi Jawa Timur untuk ke nasional. Dan alhamdulillah prestasi terakhir yang bisa kita raih adalah medali perak biasanya. Insya Allah medali perak di Bogor. Itu kita belum cukup puas, pembinaan akan tetap kita lanjutkan, akan tapi nanti tunggu siswanya hadir di sekolah. Insya Allah seperti itu. Jadi seluruh agenda kesiswaan akan kita adakan ketika siswa hadir, yaitu insya Allah di semester kedua. Adapun ekstra wajib yang dari pemerintah Kota Surabaya Pramuka tetap ada melalui sistem daring. Bagaimana tentang ekstra tetap ada, akan tetapi itu tadi mulainya semester 2. Dan untuk BK insya Allah ada bimbingan konseling juga yang sudah kami jadikan satu di buku modul tersebut. Monggo bisa dilihat dan dibaca di halaman 32. Itu merupakan BLP, yaitu Building Learning Power, yaitu adalah aktivitas sistematis yang bisa membantu kita untuk mewujudkan cita-cita kepada anak kita bersama-sama. Dan mohon maaf, untuk yang poin ketiga ini ada perubahan, karena setelah kita komunikasikan dengan tim ahli dan para wali kelas di kelas 1, kuesioner singkat terkait BLP akan disebar setiap hari, jadi bukan setiap pekan. Nanti linknya akan kita sharekan melalui wali kelas. Untuk hari Senin nanti linknya baru ada di Selasa pagi. Untuk BLP atau di hari Rabu, maka penilaiannya di hari Kamis. Yang hari Selasa berarti di hari Rabu pagi, linknya baru ada. Mungkin seperti itu dan berkelanjutan. Monggo nanti kalau ada yang kurang paham bisa kita komunikasikan lebih lanjut, karena waktunya juga sudah mendesak. Kurang lebih maaf, waktu dan tempat kami persilahkan kembali kepada Ustaz Tata.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus selanjutnya yaitu pemaparan dari Humas, nanti akan berikan tanya jawab. Monggo jika ada wali santri yang ingin ditanyakan baik tentang kesiswaan, tentang Al-Quran atau tentang kurikulum dan sebagainya, nanti bisa ditanyakan. Monggo sebelumnya kepada tim Humas kami persilahkan. Alhamdulillah wa wassallallahu muslimun ala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para bapak dan ibu wali santri yang berbahagia, enggak banyak yang saya sampaikan. Pertama, Humas ini membantu kepala sekolah dan sekolah juga. Ada program yang namanya ini Kaleng Taubat, dan setiap santri nanti akan mendapatkan ini, para bapak dan ibu sekalian. Setiap ya, ini sudah ada tanggal yang kaleng ini nanti dikumpulkan, dan insya Allah karena ini pembelajarannya masih di rumah para bapak dan ibu sekalian bahagia, insya Allah setiap hari Kamis nanti saya ingatkan, kalau hari Jumat tolong ini diisi. Syukur-syukur kalau para bapak dan ibu sekalian meminta putra putrinya mengisi kaleng ini setiap hari. Mungkin kembalian dari belanja 500 rupiah, 1000 rupiah dimasukkan di sini. Insya Allah kalau setiap hari 500 rupiah, kalau dalam sebulan sudah lumayan gitu. Apalagi kalau para bapak dan ibu sekalian punya rezeki yang tambah gitu ya, sehari mau 10.000, alhamdulillah. Nah, untuk kelas 1 dan 2 setiap tanggal 2 nanti dikumpulkan para bapak dan ibu sekalian. Karena ini masih SPP-nya biasanya kalau seperti ini bayarnya gimana sih? Bayar SPP-nya lewat online apa transfer. Ya, kalau transfer mungkin bisa dititipkan ya. Setiap bulan sekali boleh dititipkan langsung di wali kelasnya, atau panjenengan kalau nggak transfer pembayaran SPP-nya mungkin datang ke kantor bawah, nah bisa dibawa sekalian dan dititipkan di situ, nanti biar tim Humas yang mengambil kaleng yang sudah diisi oleh para bapak dan ibu sekalian di rumah gitu ya. Untuk kelas 3 dan 4 yang tanggal 3, kelas 5 dan 6 tanggal 4, dan untuk asatid siap tanggal 1. Jadi begini para bapak dan ibu sekalian bahagia, kita ini mengajarkan kepada anak-anak untuk berbagi gitu ya. Paling seneng kan anak-anak itu berbagi makanan, berbagi kesenangan, itu paling seneng anak-anak. Nah, bukan hanya anak-anak, ternyata asatidnya juga. Asatid setiap bulan juga ada kaleng taubat ini. Setiap tanggal 1 awal bulan kita ambil untuk asatidnya. Jadi bukan hanya anak-anak aja yang untuk berbagi, asatidnya juga. Gitu. Nah, para bapak dan ibu sekalian bahagia, ini peruntukan dana yang dari kaleng taubat tadi itu. Mungkin panjenengan tadi ada yang bertanya mungkin ini geopoan gitu ya. Nah, ternyata ini penetapan alokasi penggunaan dana sosial SDIT Gimani untuk anak yatim 35%. Insya Allah anak yatim itu kita punya binaan anak yatim ada di sini. Jadi beberapa anak yatim kita sudah list dan dia akan mendapatkan haknya 35% dari total dana. Kemudian untuk asatid Bu, untuk asatid karena asatid kita ini banyak gitu ya. Cuman dapatnya 10% dari total dana. Jadi siapa asatid yang dapat itu? Pertama asatid yang menikah. Di sini banyak asatid yang belum menikah ya. Yang belum menikah, kemudian menikah dapat ini 10%. Kemudian asatid yang sakit 10%, asatid yang melahirkan 10%, keluarga asatid yang meninggal dunia 10%, kegiatan Humas juga 10%. Jadi ini peruntukan dana yang dikumpulkan dari kaleng taubat ini. Jadi insya Allah kita amanah Bu, setiap bulan kita kerjasama dengan lembaga amil zakat Al-Haramain ini yaitu Lazis. Mungkin panjenengan juga ingin berzakat, monggo lewat Lazis. Jadi kita punya lembaga zakat. Nah, ini untuk kaleng taubatnya. Jadi insya Allah dana ibu, dana anak-anak yang
dimasukkan di kali taubat ini nggak akan kemana-mana, kembali untuk anak-anak juga, kembali untuk kita semuanya, gitu ya. Kegiatan humas juga di backup jadi dari dana yang ada di kali taubat ini. Jadi seperti itu. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, karena humas ini juga punya program yang sebentar lagi ini setiap tahun Bu, para bapak ibu sekalian, tiap tahun ada, yaitu kurban yang ada di sekolah, gitu ya. Kurban di sekolah. Monggo panjenengan semua, kalau memang tahun ini ada rezeki yang lebih, gitu ya, ada rezeki yang lebih, bisa mengalokasikan dana kurbannya di SDIT Gilman. Kalau tiap tahun ada seperti itu, nanti kotak persnya bisa ke saya. Pembeliannya juga bisa di sini juga langsung, karena kita juga ada teman yang ada kerjasama dengan kita, gitu ya. Nah itu agenda yang terdekat, gitu ya, agenda yang terdekat seperti itu. Nanti insya Allah saya kirim pengumumannya kepada para bapak dan ibu sekalian bahagia untuk bisa menyalurkan dana hewan kurbannya di SDIT Gilman. Jadi seperti itu para bapak dan ibu sekalian bahagia. Jadi mohon kepada para bapak ibu sekalian untuk putra putrinya dilatih berbagi, ya, dilatih berbagi, nggak usah banyak-banyak, mungkin maksudnya nggak usah banyak-banyak itu ya, nggak usah 1 juta lah Bu, cukup 100.000 nggak apa-apa, 200.000 nggak apa-apa. Kalau 1 juta kan terlalu banyak nih. Jadi seperti itu. Jadi ini untuk melatih anak-anak, untuk melatih anak-anak peka dengan lingkungan sekitarnya, ya, termasuk lingkungan sekitar masalah ini, masalah apa? Infaknya ini. Dan insya Allah kalau memang biasanya ini dana-dana seperti ini, kalau ada kegiatan yang di luar itu, nanti kita minta kesepakatan dengan kepala sekolah, mungkin ada bakti sosial di mana kita bisa nyumbang, dan itu menjadi jariah panjenengan. Insya Allah duit panjenengan nggak akan hilang, meskipun panjenengan sudah nggak ada umur nanti, tapi kalau amal jariahnya masih ada, menjadi aliran pahala yang tidak terbatas, begitu ya. Cukup dari saya, para orang yang sekalian bahagia. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu memang kalau kita anak-anak pakai baju biasa gitu kadang alami ini pelajaran apa mau sekolah di rumah aja kok gitu Malik. Jadi kita ingin betul sekali apa yang disampaikan sama Umi tadi, kita ingin biar anak-anak lebih semangat untuk sekolah. Jadi nanti diminta untuk memakai seragam saat pembelajaran langsung, Google Meet, Zoom atau video call WhatsApp. Kemudian alurnya, jadi insya Allah nanti masing-masing kelas akan ada Google Classroom yang akan dikelola oleh masing-masing kelas, dan insya Allah materi dari kelas 1A sampai 1D itu sama Jomi. Jadi insya Allah nanti tidak ada yang di 1A ada videonya, 1B tidak ada, dan insya Allah nanti 1A sampai 1D sama. Jadi nanti kita akan membagikan kode masuk untuk santri bisa join class. Jadi nanti lewat Google Classroom semua materi yang akan kami sampaikan ada di Google Classroom. Jadi nanti misalnya jenengan kerja terus tidak ada media yang benar-benar bisa membantu anak-anak, nanti bisa diakses malam hari dan kapanpun, materi dimanapun dan kapanpun insya Allah bisa diakses melalui Google Classroom. Syaratnya nanti mungkin hanya jenengan punya akun Gmail. Sudah punya semua J? Kayaknya HP-nya Android, nggak mungkin kalau nggak ada Gmailnya J. Lanjut untuk jawaban harian tadi melalui WhatsApp. Kemudian ini media seperti yang disampaikan Ustaz Rifai tadi, kita sangat berharap sekali Umi Abi, Ustaz Mujahid juga menyampaikan kalau dulu senjatanya itu buku dan pensil, sekarang mungkin senjatanya HP dan perlengkapannya, kuota. Betul sekali, ya, ada kuotanya HP-nya nggak bisa jalan. Untuk HP ini kita memohon bantuannya jika misalnya ada anak yang memang dipegangkan HP langsung oleh orang tuanya dan orang tuanya bekerja. Kita memohon bantuannya untuk diawasi, mungkin bisa historinya tuh kadang kita nggak tahu ini anak-anak itu buka yang gimana-gimana, naudzubillah dari jangan sampai, karena kalau sudah misalnya naudzubillah ada hal yang porno misalnya itu kerusakannya otak itu sama dengan gegar otak. Jadi nanti akhirnya akan berpengaruh sekali kepada cara pikir anak, perilaku anak. Jadi kita sangat menganjurkan untuk pengawasan dari rumah. Kita mohon bantuannya. Kalau dipegangi HP, monggo, tapi minta tolong untuk sangat diawasi. Jika misalnya nanti
nanti dari orang tua, alhamdulillah kalau orang tuanya ada yang di rumah dan bisa memantau pembelajaran, kita alhamdulillah sangat bersyukur kalau bisa seperti itu. Kemudian fokus juga sama tadi, dan evaluasi nanti ada evaluasi dari kita, dan insya Allah juga akan diupload di Google Classroom semua evaluasi dari pembelajaran yang akan kita sampaikan. Lanjut. Kemudian media pembelajarannya, insya Allah nanti Google Meet atau Zoom itu kan di jadwal yang jenengan dapat itu kan dari jam 7 sampai jam 10.15. Insya Allah untuk kelas 1 jam pembelajarannya seperti itu. Itu enggak penuh seharian Zoom atau Google Meet, bukan Umi. Jadi nanti ada yang mungkin kita buat bergantian. 1A hari ini online Google Meet untuk PAI. Nanti kelas yang lainnya mungkin dalam bentuk video. Besoknya 1B dan sebagainya. Nanti insya Allah akan kami share jadwal berikutnya di grup kelas masing-masing. Kemudian dari Google Classroom semua materi, kemudian video call ini untuk pemantauan calistung dan materi yang seperti materi plus dan lain-lain. Insya Allah kita akan menggunakan video call WhatsApp. Jadi nanti kita akan buat jadwal di grup kelas masing-masing. Monggo nanti jenengan misalnya berhalangan pada jam itu bisa melakukan perjanjian dengan wali kelas. Nanti kemudian ada juga Umi untuk bahasa Inggris, monggo bisa daripada anak-anak misalnya main yang gimana-gimana bisa di download di Play Store, ada aplikasi English Chess untuk kelas 1. Di situ nanti akan bisa menunjang pembelajaran bahasa Inggris dan insya Allah nanti juga akan ada pembelajaran daringnya. Kemudian teknis pengumpulannya nanti kalau misalnya pembelajarannya langsung, kalau Google Meet langsung ya, misalnya setor hafalan, setor materi plus dan sebagainya bisa. Google Classroom nanti misalnya anak-anak kita minta untuk membuat prakarya, nanti bisa difoto, kita ada Google Form-nya, nanti diupload di situ. Kemudian untuk Google Form nanti mungkin bisa mengerjakan tugas harian, nanti lewat situ juga. Foto, video dan voice note itu nanti juga akan kita gunakan. Ini perlengkapannya, insya Allah ini alat komunikasi, alat tulis dan buku-bukunya. Nanti setelah ini kita akan ambil buku-buku paket yang akan diberikan kemarin sesuai dengan yang kita edarkan di grup kelas masing-masing. Ada modul calistung, ini harapan kita di rumah nanti setelah ada pembelajaran dari kita, insya Allah untuk calistung nanti ada video-videonya, nanti bisa diaplikasikan dengan modul calistung itu tadi. Insya Allah kan untuk kelas 1 pembelajaran dasar memang di calistung game nanti. Lanjut. Ini untuk kelas 1 yang pertama di calistung, kemudian materi plus, tematik dan mapel, kemudian kita ada pemantauan akhlak dan life skill. Untuk calistung kalau normal ada program literasi, ada program taman baca, guru-guru wajib baca, sarapan menulis, sarapan matematika. Ini kalau kita biasanya normal. Kalau dengan pandemi ini, nanti mungkin bacanya kita akan melakukan video call untuk melatih siswa membaca. Kita sangat berharap sekali apabila Bapak Ibu Umi Abi bisa membantu anaknya berlatih membaca di rumah, itu juga sangat membantu karena biasanya namun untuk kelas 1 di awal-awal itu ada yang mungkin masih belum bisa baca lancar. Nulisnya hurufnya kebalik, D, D dan lain sebagainya. D, betul? Umi Abi D. Anaknya tulisannya masih kayak mungkin kayak berurut gitu, nggak tahu kayak Bapak belum jelas. Nah itu biasanya kita dari tim kelas 1 itu 3 bulan pertama bahkan sampai 1 semester itu masih membetulkan hal-hal seperti itu. Jadi jangan sampai nanti sudah di kelas berikutnya masih punya PR calistung. Hitungan dasar juga sama. Jadi nulisnya masih gimana-gimana. Nah itu melatihnya sebenarnya kalau secara langsung aja itu kita sudah ada kendala, apalagi ini online. Jadi kita usahakan semaksimal mungkin. Kita sangat berharap dengan bantuan panjenengan di rumah agar nanti calistungnya ini bisa berhasil. Untuk menulisnya nanti mungkin kita akan membuat video tutorial. Jadi huruf A itu nulisnya yang betul dari mana, dan itu sudah ada juga di modul calistung yang nanti jenengan bawa arahnya dari mana ke mana, bukan dari tiangnya dulu ke sini, terus B itu dari mana ke mana, itu insya Allah sudah ada anak-anak panahnya di buku modulnya tersebut. Kemudian untuk berhitung kita juga ada modulnya yang calistung di belakangnya, nanti insya Allah akan berkorelasi dengan materi yang ada di tematik. Untuk materi plus, ini insya Allah di target buku panduannya juga sudah ada.
Lanjut. Ini nanti untuk alur pembelajaran materi plus, nanti mungkin ada videonya juga diupload di Google Classroom. Nanti santri mendengarkan, kita bawakan lembar materi plus Yomi. Jadi banyak anak-anak yang mungkin belum bisa membaca buku tulisan Arab. Kita buatkan lembaran yang sudah dilaminating. Biasanya nanti santri-santri kelas 1 itu bawa itu setiap hari kalau anak-anak sekolah biasa. Jadi yang nggak bisa membaca tulisan Arab di buku materi plus itu kita arahkan untuk dari lembaran itu. Nanti insya Allah kita bagikan bersamaan dengan buku paketnya anak-anak. Kemudian yang ketiga ini nanti bisa mengumpulkannya dalam bentuk apa Ustazah? Kalau bisa video call nanti alhamdulillah. Kalau misalnya tidak bisa seperti di Al-Quran tadi ada voice note dan video, jadi bisa dikumpulkan nanti juga diupload di Google Classroom. Kemudian nanti kita memberikan evaluasi seperti apa. Lanjut. Ini untuk tadi sudah dibahas sama Ustadz penting ya Ustadz Hussein. Lanjut. Ini untuk pemantauan akhlak dan life skill nanti untuk awal-awal pembelajaran. Insya Allah kita punya target setiap pekan apa life skill atau pendidikan kecakapan hidup yang harus dikuasai oleh teman-teman kelas 1. Jadi nanti kita akan memberikan link berupa video atau flyer. Kemudian nanti santri diharapkan melaksanakan target kegiatan yang diberikan. Kemudian yang ketiga, nanti minta tolong wali santri untuk mendokumentasikan, bisa dalam bentuk foto atau video. Kemudian nanti diuploadkan di Google Classroom. Dan yang terakhir nanti kita akan memberikan evaluasi. Kita rencananya mau membuat kolase kegiatan juga, jadi kita bisa tahu teman-teman kita itu seperti apa juga ya kegiatannya. Nah, jadi biar bisa sambil mengenal temannya walaupun secara online. Ini tadi ada BLP daring, kemudian ada anecdote record. Ini nanti biasanya setelah anak-anak masuk nanti ada catatan-catatan dari kegiatan mereka. Nanti pelaporan langsung monggo Umi Abi, misalnya nanti ketika kita masuk atau ada kendala apa di rumah, kita sangat terbuka sekali. Insya Allah kalau untuk merespon mungkin yang penting Umi kadang jenengan kan mungkin juga kerja malam, dan kita kebetulan juga mungkin setelah pulang sekolah masih ada kegiatan yang harus dilakukan di rumah. Jadi kalau sudah malam biasanya kurang standby handphone. Jadi ngapunten misalnya agak slow respon, insya Allah kita usahakan semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan kepada panjenengan semua. Ini tadi sudah. Lanjut. Untuk tadi titipan dari teman-teman perpustakaan, insya Allah kita akan tetap membuka peminjaman dan pengembalian buku perpustakaan dengan syaratnya membawa kartu santri, insya Allah pukul 7 sampai pukul 2. Kelas 1, kelas 1 belum. Lanjut. Ini ibaratnya kalau orang buat kue nih, kita gurunya itu yang ngasih soda kue, jadi biar kuenya mengembang. Nah, panjenengan di rumah itu misalnya yang bagian ngasih telur. Kalau telurnya terlalu banyak, nanti akhirnya jadi lembek kuenya. Kita sangat berharap sekali. Maksudnya apa Ustazah? Nanti ketika anak-anak pembelajaran di rumah, kadang kita misalnya sudah terlalu capek ya dengan pekerjaan. Umi Abi misalnya pekerjaan di rumah atau di kantor tuh banyak, pulang harus ngajari anaknya capek. Terus gak usah ini, nanti tak kerjakan aja, harus kamu tidur. Akhirnya anak-anaknya jadi tidak bisa. Jadi kita sama-sama seimbang. Insya Allah kita berusaha memberikan soda kue atau pembelajaran yang semaksimal mungkin dari kita di rumah. Karena ini masa pandemi juga, istilahnya panjenengan semua sangat berperan penting untuk kesuksesan belajar anak-anak selama di rumah. Jadi kalau masih telurnya kedikitan juga nanti misalnya gak terlalu merespon atau gak terlalu ngereken bahasa Jawanya itu nanti akhirnya anak-anak juga gak akan bisa. Tapi kalau misalnya terlalu banyak, tak kerjakan aja, nanti tinggal difotokan aja proposalnya karena sudah capek dan lain sebagainya. Jadi kita mohon bantuannya. Insya Allah kerjasama dari kita ini adalah tonggak utama kesuksesan untuk pembelajaran selama daring. Sedikit lagi untuk yang orientasi online. Jadi insya Allah nanti kita ada selama seminggu pertama anak-anak biar pemanasan dulu, warming up biar nggak kaget nanti pembelajaran. Insya Allah nanti untuk orientasi daringnya kita ada kegiatan pengenalan lingkungan sekolah dan guru, kemudian ada nanti belajar dasar calistung, nanti kita ada video-video mungkin pemanasan nanti, kemudian ada life skill. Jadi insya Allah kegiatan selama MOS nanti seperti itu. Untuk jadwalnya nanti kita akan sampaikan di grup kelas masing-masing. Demikian, mungkin teman-teman ada yang mau nambahkan?
Oke, terima kasih. Saya sedikit menambahkan nih. Apunten, waktu jenengan mendaftar kemarin kan sudah dapat seperangkat alat tulis ya, buku-buku nih. Nah, itu memang bisa dipakai ketika nanti ada pembelajaran yang membutuhkan menulis. Nah, dengan harapan kami sudah disampul ya, sudah disampul dan sudah diberi identitas. Ya, karena nanti sewaktu-waktu insya Allah kita berharap secepatnya ya kita bertemu dengan anak-anak kami ya. Jadi saat itu juga mereka sudah meletakkan buku-bukunya di loker dengan sudah teridentitas nih. Sedikit mengingatkan itu. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.